Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Nikensuskan dari SPD, mahasiswa S2, Magister Pendidikan Dasar. Izinkan saya menyampaikan hasil analisa saya terkait beberapa artikel untuk memenuhi tugas satu pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Apa saja yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini? Yang pertama yaitu terkait dengan isu sosial politik dan sosial budaya. Yang kedua terkait dengan pendidikan berwawasan multikultural. Yang ketiga terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, dan yang keempat yaitu terkait dengan pendidikan berwawasan multikultural tapi dalam artikel internasional. Masalah pertama yang akan saya sampaikan dalam presentasi adalah terkait dengan isu sosial politik dan sosial budaya. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan itu membawa perubahan sikap dan tingkah laku, baik itu dari peserta didik di usia pendidikan dasar hingga nanti mereka masuk ke jenjang kuliah. Dalam artikel yang saya analisa, ada beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, isu politik dan sosial budaya itu tidak jauh dengan pendidikan atau selalu berdekatan dengan pendidikan. Politik dan pendidikan itu saling terkait dan membutuhkan. Saya ambil satu hal yang dibahas dalam artikel itu terkait dengan perhelatan politik, yaitu pada saat proses pemilihan anggota DPRD maupun anggota DPR hingga tingkat pusat. Perhelatan politik ini dijadikan sarana para aktor-aktor politik itu untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Karena pendidikan ini merupakan hak paling dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada perhelatan politik, banyak sekali para perwakilan-perwakilan dari partai politik itu menyediakan pendidikan gratis, pelatihan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan kadangkala erat sekali kaitannya dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan. Sehingga perhelatan politik ini menjadi panggung dari para aktor-aktor politik itu untuk mencari suara dari dunia pendidikan. Perhelatan politik di daerah saya pada saat terjadi pemilihan para anggota DPRD maupun anggota DPR maupun anggota-anggota dewan di tingkat manapun, banyak sekali, memanfaatkan pendidikan ini sebagai sarana kampanye mereka. Salah satunya adalah permasalahan terkait sarana prasarana pendidikan, yaitu tentang keberadaan gedung sekolah dari salah satu sekolah negeri di kota di tempat saya berada, lalu terkait kasus pencabulan dan bahkan putus sekolah yang dialami oleh salah satu peserta didik di sebuah sekolah negeri dan juga swasta. Jadi, dari hasil analisa artikel pertama, ini saya bisa menyampaikan bahwa isu sosial politik dan sosial budaya itu sangat erat sekali dengan dunia pendidikan. Hal selanjutnya yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah terkait teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Pada artikel yang saya telaah, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang tadinya dari teacher center menjadi student center. TIK juga dianggap sebagai sebuah sarana untuk eksplorasi dan analisa serta menemukan baik itu terkait bertukar informasi atau menemukan informasi baru terkait pengetahuan. TIK juga mempermudah guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan produktivitas dan kualitas profesionalnya.
karena pembelajaran menjadi tidak monoton dan lebih bervariasi. Dan guru pun mempunyai banyak kesempatan dan peluang untuk mengeksplor kemampuan dirinya melalui teknologi. TIK menjadikan pembelajaran lebih efektif, efisien, variatif, interaktif, di mana peserta didik menjadi lebih terampil karena mereka bisa menggali berbagai sumber informasi dan tidak hanya mengandalkan dari guru saja. Administrasi pendidikan pun menjadi lebih efisien dan efektif. Guru dan sekolah harus membuat regulasi dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sehingga terhindar dari kejahatan dan penyalahgunaan digital. Nah, inilah yang kadang kala memang harus kita perjelas dan pertegas terkait aturan-aturan dan regulasi. Karena memang yang namanya dunia digital itu tanpa batas, sehingga tanpa aturan dan regulasi yang jelas, yang tadinya membawa dampak positif malah berubah menjadi hal yang mengarah ke arah negatif. Nah, Tunas Global memanfaatkan LMS sebagai media mengakses pembelajaran, administrasi, serta penilaian yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, guru, bahkan orang tua. Nah, Tunas Global juga membuat peraturan penggunaan gadget, laptop sesuai dengan kebutuhan, sehingga peserta didik tidak diberikan waktu atau peluang memanfaatkan TIK tanpa pengawasan dan aturan yang jelas. Dan ini sudah berjalan cukup lama hingga saat ini semua anak-anak atau peserta didik memanfaatkan teknologi dalam koridor yang aman dan jelas. Hal terakhir yang akan saya analisa adalah terkait artikel internasional yang membahas tentang pendidikan berwawasan multikultural. Tapi ini dari artikel yang berbeda. Di dalam artikel kedua yang saya telaah, ada beberapa hal atau beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa penting sekali mengintegrasikan keberagaman budaya dalam pembelajaran. Dan di artikel ini, bahkan pendekatan yang digunakan itu tidak lagi berupa pendekatan aditif. Menurut artikel ini, pendidikan multikultural itu menjadikan peserta didik lebih bertoleransi dan memiliki sikap positif serta empati terhadap perbedaan yang ada. Nah, jurusannya atau tujuan akhirnya dari apa yang disampaikan dalam artikel atau yang diteliti dalam artikel ini adalah memberikan sebuah kurikulum yang terbebas dari mata pelajaran yang sudah ada dan terpisah dari struktur kurikulum yang ada. Sehingga pendidikan multikultural di dalam artikel ini dianggap sebagai satu subjek pembelajaran yang berbeda dan khusus untuk mengajarkan tentang wawasan multikultural. Kenapa? Karena pendidikan multikultural itu dianggap sebagai pondasi yang utama dalam membangun pemahaman terkait keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap langkah yang diambil dalam kehidupan mereka nantinya. Karena mereka pasti ke depannya akan dihadapi dengan perbedaan dan keberagaman. Pendidikan multikultural juga mengantarkan peserta didik lebih berprestasi dan sadar akan identitas diri, serta bangga akan budaya sendiri. Dan ini memang harus mereka miliki terlebih dahulu sebelum bisa menghargai budaya orang lain atau perbedaan yang ada. Mereka harus mampu mengenali diri dan budaya yang mereka miliki. Nah, guru itu merupakan model terbaik dalam penerapan pendidikan multikultural. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, tentunya dengan mendorong keaktifan peserta didik dalam diskusi-diskusi kritis terkait keberagaman dan inklusivitas. Tunas Global sendiri saat ini belum memiliki kurikulum khusus tentang materi keberagaman. Tapi kami memang berkomitmen bahwa pendidikan berwawasan multikultural ini bisa diselipkan dalam pembelajaran-pembelajaran seperti pembelajaran PKN, agama, BK,
atau pada saat pembelajaran-pembelajaran mata pelajaran di luar yang tadi saya sebutkan sebagai pembentukan karakter dalam pembelajaran. Dan ini bisa menjadi salah satu referensi di Tunas Global mungkin ke depannya bagaimana menjadikan pendidikan berwawasan multikultural ini menjadi salah satu mata pelajaran yang terpisah dan diajarkan secara khusus. Demikianlah presentasi saya terkait telaah artikel-artikel untuk memenuhi kewajiban saya dalam menyelesaikan tugas satu pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.